Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang perencanaan dalam lembaga pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Irasul Umamah dan dua rekan saya. Yang pertama, Mira Nurulita dan Rahmawati Sinta Dewi. Langsung saja ke pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan dalam lembaga pendidikan. Perencanaan pendidikan ialah pemilihan fakta-fakta dan usaha untuk menghubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya dalam aktivitas pendidikan. Kemudian, memprediksi keadaan dan perumusan tindakan kependidikan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki dalam pendidikan. Jadi, ketika kita ingin merencanakan sebuah lembaga pendidikan, kita harus mengetahui fakta dan usaha yang bisa menghubungkan fakta satu dengan fakta yang lainnya. Karena menghubungkan fakta itu sendiri adalah pengertian dari perencanaan lembaga pendidikan tersebut. Selanjutnya, perencanaan pendidikan dapat dilihat dari sudut pandang teoritis dan sudut pandang praksis. Yang pertama, sudut pandang teoritis ialah mengacu pada teori-teori tentang perencanaan. Teori-teori tentang unsur-unsur yang terlibat dalam perencanaan dan komponen lain yang berhubungan dan menjadi titik pandang objek perencanaan. Sedangkan sudut pandang praksis ialah perencanaan untuk mengacu pada proses membuat perencanaan secara praksis. Di antara beberapa definisi tersebut dirumuskan sebagai berikut. Perencanaan merupakan perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Selanjutnya, perencanaan merupakan proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Yang selanjutnya, perencanaan merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang keempat, perencanaan adalah sebagai suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu. Selanjutnya, prinsip-prinsip perencanaan dalam lembaga pendidikan. Yang pertama, perencanaan itu interdisiplin karena pendidikan juga sudah interdisiplin, terutama dalam kaitannya dengan pembangunan manusia. Yang kedua, perencanaan bersifat fleksibel, yaitu tidak kaku tetapi dinamis serta responsif terhadap tuntutan masyarakat kepada pendidikan. Yang ketiga, perencanaan itu objektif rasional, artinya untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan kelompok masyarakat. Yang keempat, perencanaan disusun dengan data karena tanpa data tidak akan ada kekuatan yang dapat diandalkan. Yang kelima, perencanaan pendidikan harus memperhatikan aspek-aspek kualitatif dan kuantitatif. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah atau tahapan perencanaan dalam lembaga pendidikan. Di sini ada 5 tahap. Yang pertama yaitu menentukan dan merumuskan tujuan yang dicapai. Jadi sebelum kita melakukan perencanaan, kita harus menentukan terlebih dahulu tujuan apa yang akan kita capai dalam membuat perencanaan. Yang kedua yaitu meneliti masalah-masalah yang akan dilakukan. Sebelum kita melakukan perencanaan, kita harus meneliti masalah apa saja yang akan kita teliti untuk membuat perencanaan. Yang ketiga yaitu mengumpulkan data-data atau informasi yang diperlukan. Di sini kita perlu mencari data-data atau informasi sebagai sumber dalam sebuah perencanaan. Yang keempat yaitu menentukan tahapan. Yang kelima, merumuskan bagaimana masalah itu akan dipecahkan dan diselesaikan. Jadi kita harus bisa menemukan solusi dalam menentukan perencanaan sehingga nanti masalah akan dapat dengan mudah dipecahkan.
Selanjutnya yaitu ruang lingkup perencanaan dalam lembaga pendidikan. Di sini ada 3 ruang lingkup. Yang pertama yaitu perencanaan pendidikan nasional, di mana perencanaan pendidikan nasional mencakup seluruh proses usaha layanan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan tujuan untuk mencapai pendidikan nasional. Yang kedua yaitu perencanaan pendidikan regional, yaitu di mana perencanaan pendidikan yang dibuat dan diberlakukan dalam wilayah regional tertentu. Yang ketiga yaitu perencanaan pendidikan kelembagaan, yaitu di mana perencanaan pendidikan yang mencakup satu institusi atau lembaga pendidikan tertentu. Selanjutnya yaitu pentingnya perencanaan dalam lembaga pendidikan. Dengan adanya perencanaan diharapkan mampu menumbuhkan suatu pengarahan pada sebuah kegiatan dan juga adanya pedoman bagi pelaksanaan dalam suatu kegiatan. Bisa juga sebagai skala prioritas dalam pengawasan dan juga sebagai suatu alat pengukur atau standar pada sebuah pengawasan.